Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Ya, eh, Alhamdulillah, di pertemuan pekan ini sebelum nanti adanya ujian, insya Allah nanti eh, kita apa namanya bukan kemarin sudah diberitahu terkait sisi ujian. Ya. Jadi pada hari ini tidak apa namanya lanjut materi karena kita fokus ke belakang ya dari awal. Ya. Al-Qawaid al-Fiqhiyah Kubra ya itu adalah kaidah-kaidah fikih yang kubra. Kaidah-kaidah itu dimulai dengan adanya kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah dan dhabit fiqhiyah ya. Jadi sebelum adanya qawaid fiqhiyah itu mereka ada istilahnya itu saingannya ya atau lawannya ya. Ada kaidah usuliyah, ada kaidah fiqhiyah dan dhabit fiqhiyah ya. Mungkin bisa dibuka lagi catatan yang paling pertama ya, yang paling pertama ya, dalam syariat Islam, dalam kaidah keislaman ada tiga jenis ya. Kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah dan dhabit fiqhiyah. Nanti kaidah fikih nanti dibagi lagi menjadi dua. Ada kaidah yang kubro, kaidah yang sugro. Kaidah yang dia itu induk ya al-qawaid al-kubro. Kemudian yang kedua adalah al-qawaid al-fiqhiyah yang tidak ada kubronya. Kaidah yang tidak kubro itu berarti dia turunan di bawah kaidah kubro ya. Kaidah fikih yang kubro itu berarti sudah kita berangkat sebelumnya ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Al-umuru bimaqasidiha yang pertama. Kemudian yang kedua, al-yaqin la yazalu bisyakki. Nah, kita sampai pada 2 ini ya. Nanti insya Allah setelah ujian nanti ada kita masuk ke yang ketiga, keempat, kelima insya Allah. Karena insya Allah itu lebih mudah juga ya. Al-umuru bimaqasidiha. Nah, sebelum ke dalam kaidah ada kaidah usuliyah. Masih ingat ya, kaidah usuliyah. Ya. Kaidah usuliyah adalah kaidah yang dia itu secara makna atau kaidah yang membahas penggunaan bahasa atau kata-kata ya. Kalau yang waktu itu paling pertama kita jelaskan terkait masalah penggunaan kata perintah dan larangan. Al-amru lil wujubi wan nahyu yaqtadi tahrim. Ya ini apa namanya? Sedikit penyampaian aja, wawasan aja. Jadi kalau kaidah usuliyah itu dia apa ya? Seperti filosofi gitu. Seperti filosofi.
filosofi daripada sebuah bahasa, ya. Dan yang paling mudah kita ambil contohnya adalah bahwasanya kalau ada kata perintah dalam syariat itu menunjukkan kewajiban. Contohnya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan dirikanlah zakat. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata seperti perintah, maka itu wajib, ya, wajib dan eh, tidak boleh ditinggalkan sampai ada dalil yang menyatakan itu tidak wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, maksudnya sholat, dan sholatlah kamu bersama orang-orang yang sholat. Maksudnya sholatlah jamaah gitu. Dirikan sholat, dirikan zakat, tapi sholatnya yaitu jamaah gitu. Ya, maka disebutkan bahwasanya ketika ada kaidah ini, maka disebutkan bahwasanya al-amru lil wujubi, lafaz perintah itu asalnya menunjukkan kewajiban. Ya, maka disimpulkan bahwasanya sholat dan zakat itu wajib. Ya, analoginya kalau disesuaikan pada kehidupan sehari-hari, mungkin ke santri. Ya, kalau misalnya, ya, dalam TUM atau kehidupan bersantri, ketika ada aturan yang sifatnya perintah, maka itu wajib dilaksanakan. Ya, ini nggak mesti melihat pandangan syariat. Maksudnya apapun dalam eh, dalam dalam sisi kehidupan, ya, segala sesuatu kalau sifatnya perintah itu wajib. Dan memang di mana seperti itu. Contoh misalnya presiden juga, kemarin masih nanti memerintahkan sesuatu, itu sifatnya apa? Wajib. Sifatnya wajib, bukan berarti memerintahkan sesuatu itu berarti sifatnya kesuka. Oh, kalau saya longgar, kalau saya bisa, saya lakukan. Kalau nggak bisa, ya nggak dilakukan. Nah, nggak seperti itu. Tapi wajib dilaksanakan. Apalagi kalau misalnya perintahnya jelas. Kamu ini, hari ini, di tempat ini. Jadi jelas, tidak boleh ada kata, maksudnya tidak boleh kita beralasan tidak dilaksanakan. Gitu. Ya. Kemudian, an-nahyu yaqtadi tahrim. Ketika ada kata-kata larangan sebaliknya, maka itu menunjukkan keharaman. Kalau misalnya dikatakan wala taqrabuz zina wala taqrabu malal yatim. Kalau dikatakan jangan dekati zina, jangan dekati harta anak yatim, jangan ini itu. Berarti apa? Hal itu sifatnya adalah haram. Kita nggak perlu bertanya-tanya lagi. Apa? Ini boleh apa enggak? Kalau jelas ada kata-kata wala dan jangan, berarti haram. Ya, ini sebenarnya berlaku kalau kita mau ketemu kami dikit, sebenarnya berlaku itu nggak cuma dalam sisi syariat, tapi dalam kehidupan bersama orang lain. Ya gampangnya, kita sama orang tua,
tua bilang, kamu belikan ini itu, ya, maka sifatnya wajib. Nggak lagi pakai nggak lagi nggak itu sifatnya nggak disebut dengan seperti, oh kalau lagi pengen, kalau lagi mood beli, kalau lagi nggak mood nggak beli, nggak boleh. Ya, sifatnya wajib dilakukan saat itu juga, itu, ya. Kecuali kalau misalnya ada perintah, kamu nanti besok, baru besok itu masih baru, tapi itu wajib dilaksanakan. Sebaliknya, kalau orang tua kita bilang atau saudara kita, guru kita bilang, kamu jangan keluar, tandanya apa? Keluar itu berarti haram, tidak boleh, ya. Jadi sama semua, bedanya kalau yang satu syariat, yang dimana kalau dilaksanakan itu menjadi ada dosa dan pahala, ada pahala dan dosa. Kalau di apa namanya, kalau kehidupan sehari-hari, ya tetap itu sesuatu yang menjadi sifatnya normatif, maksudnya ya menjadi norma gitu. Kalau kita melanggar kata orang tua, ya nanti dampaknya kita juga, yang sebagai durhaka, kemudian dengan sebagai anak yang membangkang gitu. Walaupun memang maksud misalnya, contoh misalnya nggak berlaku dosa apa, tapi secara normatif ya itu nanti menjadi sebuah adat lah gitu. Atau misalnya sama ustazah, sama guru, memang kalau misalnya ustazah bilang jangan keluar, memang dalam Islam nggak ada dilarang keluar, tapi aturannya dalam pesantren nggak boleh keluar. Ya maka kalau kita keluar, ya nanti dianggap sebagai melanggar. Keluar itu salah nggak? Keluar pondok itu salah nggak? Nggak salah kan? Nggak ada aturan, nggak ada larangan dalam Islam kalau itu nggak boleh. Tapi ketika itu menjadi aturan, maka dianggap itu sesuatu yang dilarang. Dan kalau dilakukan akan menimbulkan dampak yang buruk buat, maksudnya akan menimbulkan kesan yang kurang baik. Ya, nanti dianggap sebagai santri pelanggar. Gitu. Ya, dianggap sebagai santri yang tidak manut gitu. Kecuali kalau misalnya memang dari awal memang tidak ada aturan tersebut. Seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau mungkin barangkali tadi dengar nggak suaranya? Kalau dengar, ya. Kalau nggak dengar, ngomong. Ya. Oke, ini kita pakai buku aja ya, ke buku masing-masing. Kemudian kaidah. Sebelum ke dalam kaidah fiqhiyah, ya kita paling awal lagi tentang kaidah dan fiqhiyah secara masing-masing makna. Ya. Jadi kaidah itu adalah apa ya, prinsip, patokan, atau pedoman bagi kita, umat manusia, umat Islam itu bertindak. Ini secara umumnya gitu. Kaidah ya itu pedoman, asas, atau rumus, ya. Iya, rumus paling gampang ya, rumus. Jadi kaidah itu dapat dimaknai sebagai sebuah rumus yang menjadi sebuah aturan atau patokan, ya. Kita lagi catatannya yang 30 catatannya. Jadi kaidah itu gampangnya dua rumus. Kalau kita pasti paham deh. Dalam matematika rumusnya apa gitu, penghitungannya. Dalam apa itu dalam bahasa Arab, yang sebagai bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu rumusnya apa gitu. Itu adalah kaidah.
ya, kaidah. Nah, jadi kaidah ini ya tentu pasti bukan cuma di kaidah fikih, tapi ada kaidah-kaidah lain, kaidah-kaidah kehidupan gitu. Ya, contoh misalnya ada rumus, rumus apa dalam kita hidup. Contoh misalnya kaidah-kaidah zaman now itu banyak lagi. Misalnya contoh mungkin yang sering muncul misalnya di sosmed apa misalnya di real itu biasa muncul loh yang masih Freudian. Ya rumusnya kalau misalnya kamu diperlakukan baik maka kamu akan membahas lebih lebih baik lagi. Kalau kamu diperlakukan kurang baik, tidak baik, maka kamu akan membahas tidak tidak apa namanya lebih parah lagi. Ini kan salah satu contoh rumus ya. Walaupun memang ada yang benar, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang kurang baik juga gitu. Jadi rumus itu ya bahkan masing-masing dari kalian itu juga bisa memiliki kaidah atau membuat rumus masing-masing dalam kehidupan. Ya, ada yang mungkin yang orangnya introvert, pendiam, dia pasti memegang rumus kaidah kalau saya diajak ngobrol, ya saya merespon. Kalau tidak diajak ngobrol, ya udah saya diem. Itu rumus kaidah. Nah, biasanya orang-orang itu seperti itu biasanya. Kalau diajak ngobrol ya respon dan sebenarnya. Kalau nggak diajak ngobrol ya udah diem aja gitu. Ya, ini orang yang biasanya memang pendiam tertutup gitu. Ini introvert namanya. Ya, yang udah tahu pasti apa namanya orang sih tahu. Atau misalnya dalam kaidah lain misalnya eh, ada yang punya prinsip. Aku kalau misalnya eh, kalau orang baik ke aku bakal lebih baik kayak gitu. Nanti ada kayak gitu. Kalau orang baik ke aku bakal lebih baik. Tapi kalau misalnya orang jahat ke aku bakal lebih jahat. Kan ada gitu, ada kayak gitu kan. Kemudian ada juga yang sebaliknya. Kalau orang baik sama aku, ya aku baik. Kalau ada orang yang jahat sama aku berusaha untuk berbuat lebih baik lah. Apa namanya untuk menyikapi dengan baik juga. Gitu. Ini kan prinsip masing-masing, ya. Jadi kalian pun dalam kehidupan pun pasti harus memiliki prinsip biar tidak terbawa arus. Prinsipnya apa lagi kaidahnya? Dan aku dalam hidup misalnya, aku punya kaidah, punya prinsip. Kalau misalnya contoh apa ya? Misalnya dalam kehidupan aku tidak akan makan makanan yang haram misalnya. Itu prinsip yang paling umum. Gitu. Ini prinsip yang dimana prinsip ini ya itu bisa menghalangi kita dari apapun bentuk kondisi. Ya, misalnya kita punya prinsip, oh tidak akan makan makanan yang contoh misalnya jangan yang haram deh. Aku tidak akan makan makanan yang pedas misalnya. Yang memang orangnya dia nggak suka pedas. Ya, dia punya prinsip saya tidak akan makan pedas. Karena mungkin nanti aku nggak suka pedas atau misalnya mungkin saya punya penyakit yang kalau makan pedas jadi bahaya misalnya. Itu prinsip yang dimana misalnya tiba-tiba dari kondisi makan bareng, mereka makan pedas semua. Ketika dia punya prinsip seperti itu, maka sebanyak apapun makanan, se apa namanya, sebaik apapun orang nawarin, ya aku tidak akan makan karena prinsipku aku tidak akan makan 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 pedas, gitu. Paham ya? Jadi sebenarnya itu tuh sudah tidak langsung itu sudah kalian punyai masing-masing. Apalagi misalnya perempuan, ya, anak-anak akhwat, anak-anak anak saya misalnya prinsipnya kalau belum nikah misalnya aku tidak akan
pacaran misalnya, atau tidak akan PDKT sama cowok misalnya. Yang prinsip, yang dimana kalau kita punya prinsip ini, misalkan punya prinsip ini, maka sebanyak apapun kalian ketemu sama ikhwan, atau sebanyak apapun komunikasi apa namanya kalian intens secara ketemu sama ikhwan, atau misalnya kalian ketemu sama misalnya ikhwan-ikhwan yang mungkin masya Allah, atau mungkin yang mungkin kalian contoh lah kalian anggap bumi misalnya. Ketika kita punya prinsip, oh aku tidak akan sebelum nikah, pokoknya kalau belum nikah, sama belum nikah aku dijaga, aku tidak akan istilahnya itu bangun komunikasi yang nggak penting dengan Evan misalnya. Ini kan kaidah prinsip, kaidah yang aku pegang adalah ini gitu. Jadi mau ada atau nggak ada, ya misalnya tetap ya kalian akan tetap menjaga. Aku tidak akan membangun komunikasi dengan misalnya dengan Evan, ya kalau tidak penting. Jadi ketika dia memegang kaidah ini, maka itu menjadi prinsip, ya, menjadi sebuah patokan gitu, ya. Contoh lain lagi deh, paling gampang lagi misalnya santri, misalnya ada yang mungkin belum khatam, dia terlambat, misalnya targetnya di tahun terakhir, eh, atau misalnya tahun terakhir, atau misalnya mau liburan, ternyata dia dia belum khatam, ya, dia belum khatam, maka dia mempunyai prinsip, aku tidak akan pulang sampai khatam walaupun udah libur gitu. Ini prinsip yang dimana saya tidak akan pulang bagaimanapun, bisa ditawarin pulang, dibayarin pulang, atau diajak temen, atau disuruh ustazah misalnya untuk pulang. Tapi ketika saya punya prinsip, sebelum saya khatam 30 juz misalnya, saya tidak akan keluar dari RTL. Saya tidak akan, maksudnya tidak akan keluar dari RTLM misalnya. Gitu. Ya berarti mau liburan, mau nggak liburan, mau disuruh ustazah, mau diminta pulang, atau misalnya apapun itu, karena kamu punya prinsip ini, maka saya tidak akan pulang sampai selesai 30 juz. Misalnya ini kurang 3 juz lagi misalnya. Gitu. Saya mau fokus 1 juz, selesai, baru kemudian saya pulang. Itu kaidah, prinsip. Ya. Makanya seorang muslim itu wajib punya prinsip dalam kehidupannya. Itulah yang menjaga diri diri Anda masing-masing. Jadi kita semua itu nanti kita punya prinsip, ya, prinsip dari awal, ya. Seorang muslim, ya, prinsip dasarnya adalah apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apa? Prinsip yang kita punya, ya, adalah bahwasanya ya kita taat kepada Allah, kita mengikuti Al-Quran, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Jadi bagaimanapun kita ada perintah, kita laksanakan. Ada larangan, kita jauhi. Sayangnya, ya, memang nggak semua umat muslim itu bisa memegang prinsipnya itu. Ada yang dia itu memang prinsipnya menjaga diri, tapi kemudian di tengah jalan tiba-tiba dia nggak bisa, gitu. Ini berarti dia apa namanya, bukan tidak punya prinsip, tapi maksudnya tidak berpegang teguh pada prinsip. Ya. Ini prinsip dasar ya bagi seorang muslim. Jadi dalam kehidupan berasrama, kehidupan bersama teman, kehidupan dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, ya, maka punyalah prinsip, ya, prinsip, kaidah, kaidah yang kalian pegang, kaidah yang bakal kalian pegang terus, apapun yang terjadi. Oke, tadi udah sebut berkali-kali tadi, apa namanya, satu-satu prinsip, ya. Saya tidak akan apa namanya mendekati cowok kalau belum nikah.
atau kalau nggak penting, saya tidak akan keluar dari RTUM sampai 30 juz, walaupun udah telat misalnya. Dan banyak lagi, ya. Pokoknya yang kalian jadikan itu sebuah rumus pegangan, ya, maka itu yang disebut dengan kaidah, ya. Seiring waktu, nanti kalau kalian udah makin besar, ya makin besar, nanti kalian paham secara detail apa kaidah itu seperti apa. Itu ya tadi prinsip, pegangan, pedoman, rumus, ya, rumus dalam kehidupan, ya. Jadi prinsip itulah yang kemudian bisa menjadi sebuah pengaruh dalam kehidupan kita semua. Orang kalau dia nggak punya prinsip, nggak punya pegangan, nggak punya rumus dalam kehidupan, maka dia akan gampang terbawa arus, akan mudah tergiring, akan mudah tergerus. Kalau orang nggak punya prinsip, misalnya contoh dalam pergaulan, kalian nggak memegang prinsip atau nggak punya prinsip, itu dan nanti pergaulan kita akan bebas gitu. Kan tidak prinsip, misalnya kalian kalau misalnya dalam pergaulan bebas, kan berarti prinsipnya penyakitnya apa? Kita tidak akan bermudah-mudahan dengan lawan jenis misalnya. Kalau kita tidak punya prinsip ini, sudah kita akan gampang ya berkomunikasi atau mungkin bahkan ya maksudnya pergaulan bebas tanpa adanya penjagaan, ya, karena kita punya prinsip gitu, maka wajib punya prinsip, ya, dalam hal yang paling dasar maupun yang paling apa ya, yang paling remeh, karena sejatinya seorang muslim itu jangan seorang dianggap muslim beneran itu ketika dia mempunyai prinsip dalam Islam. Dan seseorang itu akan dihormati, akan dimuliakan, akan dianggap bagus, ya, standar ideal ketika dia punya prinsip gitu, ya, ketika dia punya prinsip apapun itu, karena inilah yang akan menjaga dan menentukan arah hidup kita semua, ya. Jadi pahami? Halo, halo. Mohon tadi sama. Gimana? Ya Ustaz. Ya, ya udah. Udah.
Oke, jelas ya. Semuanya kalau nggak jelas nanti bilang aja. Kaidah selain tadi menjadi prinsip yang kita pegang dalam kehidupan, dalam beragama, dalam hidup bersama masyarakat, ya. Maka dalam bab yang kita pelajari ini, kaidah itu berarti dia adalah sesuatu yang kita pegang dalam bagaimana kita ini melaksanakan ibadah. Ibadah yang sifatnya baik itu ibadah makhluk, ibadah ritual, ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, maupun ibadah yang sifatnya muamalah, jual beli, transaksi, pernikahan, maupun juga termasuk juga mungkin masalah jinayat kriminal ataupun masalah jihad. Itu semua masing-masing memiliki prinsip ya yang sebetulnya tadi kaidah ya, kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah, kaidah jihadiyah dan lain sebagainya ya. Bahkan dalam pernikahan pun juga nanti pasti ada kaidah-kaidahnya juga gitu, kaidah-kaidah yang dia tuh di luar kaidah yang kita pelajari ya. Dalam pernikahan tuh kaidahnya apa misalnya, ya misalnya kalau kaidahnya itu ya gampang aja, misalnya seorang istri ya, dia memiliki prinsip dia tidak boleh apa namanya, seorang istri ketika dia sudah menikah maka dia tidak boleh terlalu bermudah-mudahan dengan yang bukan suaminya di luar, atau seorang istri itu dia harus menjaga diri di rumahnya, kemudian juga menjaga kehormatan dan sebagainya. Itu kaidah prinsip itu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian dalam kaidah fikih ya, itu berarti tadi gampang aja ya. Segala hal yang kita lakukan yang seperti ibadah ya, kan tahu pasti bisa membedakan lah ibadah mana bukan ibadah ya. Kalian sholat, kalian kalian puasa, kalian tahajud, kalian infak sedekah ya, itu semua ada kaidahnya ya. Bahkan mungkin dalam hal yang sederhana pun kalian juga bisa memiliki kaidah prinsip masing-masing ya, di luar kaidah yang dipelajari. Misalnya dalam hal infak sedekah, misalnya salah satu dari kalian mungkin punya prinsip, aku kalau sedekah tidak boleh kurang dari 100.000 misalnya. Ya berarti kalau misalnya uangnya dibawa itu maka tidak sedekah, misalnya kayak gitu. Misalnya uh, dalam hal yang lain misalnya sholat. Ini contoh misalnya, aku tidak akan sholat kalau sebenarnya aku sholat, aku pengen sholat di masjid kalau ada kajian misalnya gitu. Ini kan istilahnya hal-hal sederhana gitu, tapi ini berupa prinsip gitu ya. Aku akan sholat kalau misalnya imamnya ini misalnya, imamnya itu gitu. Kalau enggak bukan dia, kita sholat di rumah gitu misalnya. Kita prinsip gitu ya. Di luar kaidah-kaidah sudah ditentukan yang sifatnya itu nanti berpengaruh pada pahala sama dosa gitu. Jadi kaidah prinsip itu dia sangat luas ya, sangat luas, sangat detail gitu ya. Dan juga dia nggak umum, maksudnya apa namanya, ada memang sudah diatur dalam Islam, ada yang memang sudah diatur dalam sudah diatur oleh para ulama, dan juga ada kaidah yang juga sebenarnya juga itu sudah kita sendiri yang punya gitu, atau kita sendiri yang buat ya kaidahnya gitu ya. Saya ini saya itu segala macam itu kaidah masuk iya juga gitu, masuk prinsip. Intinya apa, yang penting kan pahamnya aja, maksudnya kaidah itu adalah prinsip, adalah pegangan rumus yang harus kalian pegang dan kalian lakukan apapun yang terjadi, entah itu darurat entah itu nggak darurat. Tapi kalian punya prinsip, kalian punya pegangan, itu akan tetap menjaga diri kalian apapun itu yang terjadi.
Gitu ya. Oke. Oke, saya jelas ya masalah kaidah itu panjang ya. Artinya itu soal paham lah. Yang penting eh, apa namanya, tahu dulu kaidah itu apa. Nah kemudian setelah itu kita ke fiqhiyah. Fiqhiyah itu adalah apa ya? Dalam Islam itu adalah sesuatu yang membahas terkait masalah muamalah. Jadi fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang sifatnya mungkin praktis gitu ya. Nah, oke, jadi fikih itu adalah ilmu ya yang dia itu mempelajari hukum-hukum syariat ya yang sifatnya itu dia lebih praktis ya, dan sumbernya itu berasal dari Al-Quran dan hadis ya. Itu disebut dengan fikih ya. Disebut dengan fikih yaitu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat ya yang sifatnya praktis dan sumbernya pun juga dari Al-Quran dan Sunnah. Okay. Jadi fikih itu dia merupakan cabang ilmu membahas tentang berbagai macam hukum syariat ya, seperti ada ibadah, kemudian ada muamalah gitu, kemudian juga ada perbuatan-perbuatan lain yang seperti sholat yang saya sebutkan tadi ya, ada ibadah, ada muamalah, kemudian uh, ada seperti munakahat ya pernikahan, kemudian juga kriminal dan lain sebagainya ya. Jadi fikih itu sekali lagi dia yang mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu syariat secara praktis ya, yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dia merupakan cabang hukum Islam ya, yang membahas tentang syariat-syariat yang dimana semuanya masing-masing ada aturan ya, ada aturannya masing-masing yang dimana di Al-Quran pun juga ada ya. Oke, ini nggak usah bagi layar ya. Nggak apa-apa, ini dikunci. Oke, jadi ulangi lagi, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis, gampang,
langsung jadi gitu. Maksudnya apa? Gampang praktis itu maksudnya. Memang sudah ada sumbernya dari Al-Quran itu sudah ada gitu, tinggal kita terapkan aja gitu ya. Kata fikih itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berupa fikih yang artinya adalah pemahaman atau pengetahuan. Oke. Nah, kemudian contoh-contohnya adalah yang pertama adalah ibadah ya, ibadah. Apa itu ibadah? Yaitu perbuatan yang dia itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sholat, puasa, zakat, haji ya, dan lain sebagainya. Memang itu sudah ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Yang kedua adalah muamalah, yaitu yang berhubungan perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, pinjam minjam, sewa menyewa, ada hutang, hutang menghutangi, bisnis, transaksi dan lain sebagainya. Itu muamalah ya. Paham lah muamalah itu seperti apa berikutnya ini. Kalau dengan satu tadi itu kalian paham ya. Yang sifatnya dengan sama manusia, pokoknya yang interaksinya itu dengan sesama manusia. Di situ ada pahala dan dosa, maka disebut dengan namanya muamalah. Kita melakukan interaksi dengan sesama manusia ya. Mana nih? Oke. Dan kemudian yang ketiga, munakahat. Apa itu munakahat? Pernikahan. Sebenarnya pernikahan ini dia masuk juga dalam masalah muamalah. Tapi kemudian karena dia cukup detail dan banyak ya, maka uh, dipisah. Karena dia hubungannya dengan antara pasangan dengan pasangan ya, dengan keluarga, dengan anak ya, itu masih dalam fikih namanya munakahat, yaitu uh, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pernikahan seperti akad, mahar, wali nikah, perceraian, hak asuh, nafkah, kemudian apalagi ya nafkah dan sebagainya gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan masalah pernikahan maksudnya fikih nikah atau fikih munakahat, yaitu hukum-hukum atau aturan yang syariat yang berkaitan dengan pernikahan ya. Apapun yang di dalam pernikahan maka semua aturannya disebut dengan aturan namanya fikih munakahat ya. Siapa yang berusaha yang belum jadi wali, bagaimana pernikahan itu dianggap sah, kemudian bagaimana nafkah seorang suami kepada istri, bagaimana hak asuh, bagaimana perceraian, bagaimana lalu perceraian, bagaimana dianggap cerai, berapa masa iddah, ya, apa itu yang ditinggalkan suami meninggal dengan suami yang menceraikannya itu berapa masa gitu ya. Kemudian nanti itu eh, bagaimana keharaman apa aturan-aturan ada yang dilakukan apa aturan-aturan yang diperbolehkan dalam pernikahan ya, dan tidak diperbolehkan itu semua disebut dengan namanya fikih munakahat ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat yaitu namanya fikih
jinayat. Apa itu jinayat? Fikih yang kaitannya dengan pidana. Tahu pidana ya? Tahu pidana nggak? Tahu pidana nggak? Pidana. Kamu ada pidana nggak? Apa ya? Kriminalitas, kriminal. Tahu kriminal ya? Jadi jinayat itu adalah segala sesuatu yang kaitannya dengan pidana atau kriminal. Seperti apa? Ya seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, bahkan mungkin termasuk juga perzinahan itu, ya itu masuknya dalam namanya jinayat. Nah ini baru baru bisa, oke. Kita juga. Ya tadi sudah disebut ya. Jadi fikih itu cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang syariat ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah pernikahan, dan masalah jinayat atau kriminal ya, yaitu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pidana seperti hukum mencuri, pembunuhan, perzinahan, perampokan, kemudian eh, apa ya, maling, begal dan sebagainya. Itu semua diatur. Maksudnya apa yang diatur? Ya misalnya hukumnya apa, hukumannya berapa lama, apa balasannya, apa konsekuensinya. Nah, misalnya seperti pencuri itu dia diapain, seperti pembunuh itu diapain, pezina itu diapain gitu ya. Itu semua disebut dengan jinayat. Dalam Islam itu jinayat. Cuman ya sedikit pengetahuan aja, karena kita hidup di Indonesia, kita hidup di negara hukum yang di bawah undang-undang, maka sebagian besar fikih tentang jinayat ini tidak berlaku ya, karena memang pada dasarnya Islam apa namanya, kita ini bukan negara Islam ya, walaupun memang penganut Islamnya banyak tapi bukan negara Islam. Maksudnya apa, kita tidak mengatur negara-negara ini, tidak diatur berdasarkan hukum Islam tapi berdasarkan hukum positif ya, ada undang-undangnya ya, seperti misalnya pencuri itu hukumannya berapa tahun, pembunuh hukumannya apa dan berapa tahun, pezina ini bahkan bahkan dalam dalam undang-undang pun tidak diberlakukan, maksudnya tidak ada ya, yang lebih kepada apa ya, misalnya itu apa ya, perselingkuhan gitu ya, itu diatur ya dalam undang-undang gitu ya. Kemudian seperti apa lagi, perampokan, korupsi ya, itu semuanya diatur menggunakan undang-undang yang sudah dibuat ya. Jadi yang memang ini kekurangannya ya, Indonesia ini tidak menganut pidana Islam atau hukum Islam, tapi menganut ya hukum-hukum positif. Ya memang tidak, bukan berarti tidak semua berlaku, tapi ada sebagian hukum Islam yang digunakan negara seperti hukum pernikahan, hukum waris, hukum apalagi ada pokoknya, eh, maksudnya nggak semua gitu, nggak semua hukum dalam Islam itu digunakan juga dalam hukum kenegaraan di Indonesia ya. Jadi ada ya aturan yang tidak, yang di Indonesia tidak tidak apa berlaku tapi di Indonesia tidak berlaku. Misalnya contoh misalnya orang yang mencuri dalam Islam hukumannya apa?
potong tangan. Di Indonesia, di negara kita, orang yang mencuri dihukum penjara. Dalam Islam, orang yang membunuh, maka hukuman Islamnya adalah dikisos, dibalas. Tapi dalam Indonesia, kenegaraan kita, orang yang membunuh, maka dia dipenjara selama 20 tahun atau sepanjang seumur hidupnya. Ya, berarti kalau ada proses-proses pengurangan dan lain sebagainya. Ya, itu semua memang di Indonesia tidak semua berlaku hukum Islam. Ya. Tapi masalah pernikahan, masalah waris itu semua tetap ada dimasuk itu. Itu hukum perdata berarti. Dalam Islam harus ada dianggap sah pernikahan itu ketika ada seorang wali, ada akad, ada mahar, ada saksi. Maka dalam hukum negara, kalau kita nikah kemudian ada di KUA, maka dianggap sah ketika ada wali, ada saksi, ada akad, ada mahar, sama seperti Islam. Maka dalam negara itu diberlakukan hukum pernikahan yang juga itu hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian hukum waris. Ini kalau teman fikih nanti yang paling rumit adalah hukum waris. Bahkan kalau alam ini benar atau enggak, ilmu waris ini bahkan sudah setengahnya ilmu. Kata hadis. Ya. Jadi kalau kita sudah menguasai ilmu waris, maka sudah dianggap kita menguasai setengahnya. Kenapa? Karena waris ini cukup detail, rumit. Ya, bagaimana kalau seseorang meninggal, itu bagaimana pembagian warisnya, misalnya buat anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa, kalau misalnya dia punya ibu itu dapatnya berapa, kalau misalnya punya anak itu dapatnya berapa. Jadi nggak bisa waris itu dibagikan asal rata sama rata, itu nggak bisa. Ada aturan khusus yang bahkan itu juga dalam menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kita waris itu anak perempuan dengan anak laki itu sama jatahnya. Dalam itu seperti itu. Ya. Contoh misalnya seorang ayah meninggal, dia punya warisan 100 juta, punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Dalam hukum Islam itu nggak bisa waris itu kemudian sama-sama dapat 50 juta sama-sama gitu. Bisa, itu nggak adil dalam Islam itu. Dalam Islam, kalau seperti ini, seorang ayah meninggalkan warisan 100 juta, punya anak laki 1, perempuan 1, maka aturannya yang benar yang menurut Islam itu adalah laki-laki mendapatkan misalnya 80 juta atau 70 juta, perempuan dia hanya dapat 20 juta atau misalnya lah 30 juta gitu. Nggak bisa disamaratakan sama-sama 50 juta. Karena dalam Islam dia melihat daripada suatu status. Anak laki-laki dia bakal nanti jadi suami, bakal nanti jadi kepala keluarga, dia bakal punya tanggung jawab. Maka dalam Islam dia lebih berhak untuk dapat lebih banyak. Dia nanti akan memberi, maksudnya gitu. Jadi laki-laki itu dia nanti akan memberi, kaitannya itu fitrahnya dia adalah memberi istrinya, memberi anaknya, dan sebagainya. Adapun perempuan dalam Islam kalau lebih dikit. Kenapa lebih dikit? Karena dia nanti yang akan dinafkahi, yang akan diberikan oleh suaminya, ya. Dia tidak ada kewajiban untuk memberi, ya. Dia tidak ada kewajiban untuk memberi suaminya, nggak ada. Kalau memberi tapi bukan nafkah gitu. Nah, bukan kewajiban juga gitu, tidak dosa juga.
kalau dilakukan, tapi apa namanya, dia maksudnya dia akan diberi gitu, perempuan itu dia akan nanti dinafkahi, akan diberikan, istilahnya dia tidak diberikan kewajiban untuk memberi, sehingga ya sudah, ketika dia dapat jatah warisan itu lebih dikit, ya lebih dikit karena itu kebutuhan pribadinya aja gitu dan lain sebagainya. Adapun laki-laki dia punya tuntutan kewajiban memberi, ya yang tidak ada perempuan, perempuan tidak ada kewajiban kamu harus memberi anakmu, kamu harus memberi suamimu, nggak ada. Tapi itu adalah suami, suami wajib dia menafkahi, wajib memberi, wajib memberikan kenyamanan dan sebagainya. Maka sehingga kemudian dalam ilmu waris dia diberikan jatah yang lebih besar dan itu sangat adil. Intinya apa? Syariat dari Allah sangat adil. Ini contoh yang paling simpel waris itu ya. Nanti belum lagi kalau kita dalami lagi nanti ada bagaimana kalau anaknya perempuannya dua, laki-laki satu, bagaimana kalau dia masih punya orang tua, masih punya anak, dan lain sebagainya. Ya harapannya mungkin nanti suatu saat juga yang jadi fokus dalam pembahasan ilmu waris ya. Karena di zaman sekarang ya itu bahkan sama-sama sesama saudara aja mereka saling berebut bahkan bunuh-bunuhan hanya karena masalah waris, masalah pembagian waris gitu. Misalnya orang tua mereka meninggalkan uang 1 juta, kemudian habis itu anaknya misalnya 5, satu perempuan, 4 laki-laki, itu bagaimana pembagiannya? Semuanya ada di ilmu waris. Oke, jadi yang diterapkan dalam hukum Islam adalah yang diterapkan dalam hukum Indonesia itu ada fikih pernikahan dan fikih waris. Ya. Jadi masing-masing memiliki cabang ilmu yang dimana itu bagian daripada syariat Islam. Oke, sampai detik ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin yang belum nulis boleh silakan. 2 menit. Oke,
Oke, itu di bawah tulisan fikih berbeda dengan syariat yang merupakan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum campur dengan daya nafsu. Fikih lebih teoritis, sedangkan syariah lebih praktis. Gampangnya, fikih itu adalah sesuatu yang berupa pedoman, yang berupa ajaran, ya, yang berupa petunjuk, gitu, ya. Semua sudah ada sumber dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah, wa atuz zakat, kemudian wala taqrabuz zina dan sebagainya. Semua fikih, maka itu sifatnya dia lebih teoritis. Sedangkan syariat dia lebih praktis. Ya, maksudnya apa? Dia lebih kepada praktek. Ya, maksudnya praktek itu maksudnya lebih kepada praktek. Ya, syariat sholat, zakat, kemudian dan sebagainya. Ya, itu dilakukan. Oke. Nah, untuk diskusi bagaimana? Kalau salah kemarin tahun kemarin ini, pekan kemarin itu sudah disampaikan, ya. Jadi semua pelajaran dari awal sampai akhir itu diutamakan kalian menghafal semua kaidah yang ada, ya. Semua kaidah yang ada, terutama yang induk. Al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Apa artinya al-umur maqasidiha, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Apa itu al-yaqin? Al-yaqin la yazulu bisyakki. Keraguan-raguan itu tidak bisa hilang dengan apa keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya. Kemudian kaidah-kaidah turunannya yang ada seperti apa namanya itu seperti yang kita sudah bahas kemarin, apa ya namanya itu? Misalnya seperti uh, al-yaqin la yazulu bisyakki, kemudian ini kalau ini nggak apa nanti kalian pahami juga. Al al wahmu asyakku awganu al ilmu, tingkatan ilmu gitu. Ini nggak apa nanti ditambah juga. Kemudian nah ini al aslu baqa'un ma kana ala ma kana, al aslu fil umuri ma'arid al adamu al aslu ila mursadati ila fard waqtihi. Ini nggak akan hafal, tapi nanti ketika nanti ujian kalian tentu bisa menjelaskan ini apa enggak gitu. Jelaskan dan contohnya maksudnya, ya. Karena kamu kan sudah kasih penjelasan, sudah kasih contoh, ya, sampai 2 kali pertemuan. Jadi apa namanya? Jadi yang dipelajari, yang diminta itu nanti yang penting kan itu paham. Allah kan memang agak rumit dan juga di sini kan dari berbagai usia, jadi memang anak sendiri agak bingung menyamaratakannya. Kalau anda jelaskan, anda jelaskan untuk misalnya yang Mozart, nanti yang di detik bening belum tentu paham. Nah, terus anak coba pahamkan di detik bening, ya nanti buat yang Mozart mungkin udah terlalu kering gitu. Jadi ya anda diambil jalan tengah aja. Jadi kalian harus saling maklumi gitu, ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Atau kalau misalnya mau ada masukan, protes dan sebagainya? Oke,
Nggak ada. Oke, tadi kita kembali kepada tadi kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah, dan yang ketiga adalah dhabit fiqhiyah. Ini sudah pernah dibahas ya di awal-awal banget ya. Dan yang nyatet pasti masih apa ya, yang kemarin itu insya Allah paham ya, ada gitu gitu. Dhabit fiqhiyah, apa itu dhabit fiqhiyah? Ya sebenarnya sama sih dengan kaidah, tapi hanya saja dhabit ini dia hanya berlaku pada beberapa bab saja, tidak berlaku untuk semuanya ya. Contohnya misalnya likulli sajdatin likulli sahwin sajdatan. Setiap ada kelupaan dalam sholat wajib maksudnya, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, dua sujud sahwi. Nah, kaidah ini tidak berlaku untuk sholat yang lain atau tidak berlaku untuk sujud yang lain. Dia hanya berlaku pada sholat berjamaah dan juga sholat yang sifatnya wajib. Setiap ada kelupaan dalam sholat, maka dua sujud. Ya, dia hanya berlaku dalam sholat saja, yang tidak berlaku dalam termasuk yang lainnya. Ya, jadi setiap ada kelupaan, ya itu kita wajib sujud sahwi. Beda kalau dalam segi puasa tidak berlaku. Kalau kita lupa kita puasa, kita lupa kita haji, kita lupa kita nikah, kemudian apakah wajib juga untuk dua sujud? Oh, tidak mungkin. Betul. Dia hanya berlaku di dalam sholat saja. Ya. Gampangnya seperti itu. Ya. Gampangnya seperti itu. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, jadi sifatnya yang lebih spesifik. Misalnya, saya tidak mau makan makanan pedas. Saya tidak akan makan makanan pedas karena saya punya prinsip. Ya, saya punya prinsip. Nah, kemudian dobitnya, saya kalau makan makanan pedas harus makan dari masakan ini, misalnya saya hanya boleh makan pedas kalau itu masakannya punya umi, punya ibu misalnya, seperti itu ya. Jadi itu semua hanya contoh ya, contoh dari kaidah fiqhiyah maupun daripada dhabit fiqhiyah. Oke. Oke, ada. Wah,
Contoh, al-wahmu. Yang pertama, al-wahmu, mengetahui sesuatu dengan dugaan yang lemah. Contohnya apa? Dia tahu sesuatu, dia menduga sesuatu, tapi tidak terlalu yakin. Bahkan dia cenderung tidak yakin. Contohnya sudah beberapa kali yang sampaikan ya. Contohnya yang paling simpel misalnya, kalian ke rumah, kalian menduga di sebuah rumah itu ada orangnya. Kalian yakin nih di rumahnya ada orang. Tapi kemudian tidak ada bukti-bukti pendukungnya yang menguatkan. Misalnya saya saya mungkin ngerasa atau saya masih perasaan lah gitu. Saya merasa di rumah ini ada orang. Buktinya apa? Oh, nggak ada buktinya sih, cuma saya ngerasa aja gitu. Nggak ada motornya, nggak ada sendalnya, nggak ada mungkin nggak ada apa gitu. Jadi mungkin tadi cuma adanya hanya jempuran baju. Oh, kita ya berarti kita merasakan, menduga-duga gitu. Oh, ini mungkin ada orangnya di rumah gitu. Ya, mungkin ada karena kan cuma kan belum ada bukti. Bukti itu apa ya orang sendiri gitu. Ya, ini dugaan lemah al-wahmu. Ya, maka orang-orang kafir mereka dikatakan yahimun, wahmun. Mereka itu ngerasa atau mereka itu sudah dikasih tahu setelah kehidupan dunia itu akan ada akhirat, tapi mereka tidak meyakininya. Makanya disebut dengan al-wahmu. Itu hanya kalau dipersentasekan yang mungkin sekitar 25% kita yakin terhadap dugaan tersebut. Itu dinamakan dengan al-wahmu. Yang kedua, asyakku, yaitu kita melakukan sesuatu, duga sesuatu itu setengah-setengah. 50-50, 50-50. Dia yakin, tapi dia, contoh misalnya, kayak orang yang ditugaskan misalnya untuk apa misalnya misi khusus. Kalau dia yakin, dia akan yakin saya pasti akan bisa menyelesaikan ini misi ini gitu. Tapi kalau orang ragu-ragu, dia yakin dia punya kemampuan. Tapi dia nggak yakin bisa apa enggak gitu. Itu berarti orang yang ragu-ragu gitu. Ragu-ragu tuh 50-50. Saya masuk apa enggak, atau misalnya bahasanya apa ya, di luar lah mungkin bahasanya. Saya bisa nggak ya di RTUM ini 30 juz. Saya bisa menghafal, saya baru menghafal, tapi saya yakin nggak ya 30 juz bisa di sini gitu. Itu ragu-ragu ya, ragu-ragu ya, tidak optimis. Jadi kalau ragu-ragu berarti lawannya 50, lawannya langsung dia apa namanya, tidak keraguan-raguan, kepastian, kejelasan. Ini asyaku. Ini yang dimaksudkan dalam kaidah fikih yaitu al yakin la yuzalu bisyakki. Kalau sudah yakin, tiba-tiba kamu ragu-ragu, maka keraguanmu itu tidak berlaku karena kamu masih dianggap yakin. Contohnya apa ya tadi, dulu kemarin, kamu sudah yakin, kamu tadi sudah berwudu, tapi kamu yakin nggak masih belum batal, padahal kamu udah ngapain aja gitu misalnya. Nah itu sebetulnya keraguan-raguan. Oke. Kemudian yang ketiga, avanu, mengetahui sesuatu dengan dugaan kuat.
atau bahasa lainnya, bahasa namanya prasangka. Ada namanya husnuzon, ada namanya suudzon. Kita meyakini sesuatu tapi belum 100%. Contoh misalnya, kalian di RTUM. Contoh misalnya siapa satu, Nafi misalnya. Saya masuk RTUM, saya punya kemampuan menghafal. Insya Allah saya menyangka berprasangka baik, saya husnuzon, insya Allah saya di RTUM bisa juga. Bisa seperti itu. Dari sisi yang lain, husnuzon itu juga bisa berupa prasangka. Contohnya seperti saya berhusnuzon kalau kamu sudah sholat misalnya. Saya husnuzon kamu tadi tidak ke masjid karena kamu sholat di masjid lain misalnya. Husnuzon, walaupun belum ada buktinya. Saya berhusnuzon kamu nggak masuk sekolah karena kamu mungkin sakit. Itu husnuzonnya. Husnuzonnya saya kamu kayaknya kamu nggak masuk sekolah karena kamu bolos misalnya. Atau kamu sibuk pacaran misalnya. Kamu nggak ke masjid karena tadi mungkin perasaan mungkin dugaanku mungkin kamu tidur, mungkin kamu mas-malesan, ya. Jadi belum ada bukti tapi kita sudah hampir meyakini, ya, menyangka, berprasangka. Oh, aku menyangka, aku husnuzon, kamu kemarin ketahuan jalan sama cowok misalnya. Oh, saya husnuzon, mungkin kamu udah nikah tapi nggak tahu misalnya kayak gitu. Husnuzonnya, oh kamu kemarin ketahuan jalan sama cowok karena itu kamu berarti pacaran gitu misalnya. Itu berarti disebut dengan namanya zon, ya. Buktinya apa? Oh, nggak ada. Atau mungkin nggak kuat misalnya. Saya menduga kemarin kamu jalan sama cowok itu karena udah nikah. Buktinya apa dia udah nikah? Dia nggak bisa ngasih bukti. Berarti kita masih menggunakan perasaan. Oke, jadi prasangka itu akan terus ada sampai kemudian adanya bukti atau kejelasan, ya, kejelasan. Oke, zon inilah dia sudah masuk dalam ranah pahala dan dosa. Kalau kita berhusnuzon dengan Allah, kita berhusnuzon dengan sama manusia, maka itu menjadi pahala buat kita. Dan bahkan juga kembali juga kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa? Yaitu kalau kita husnuzon, ya ini sudah saya sampaikan ya. Kalau kita husnuzon, insya Allah kita tenang. Karena kita selalu memikirkan yang baik-baik. Makanya anak RTUM, kalau misalnya dalam kehidupan di RTM itu nggak betah, husnuzonin semua yang ada. Kalian punya masalah, kalian punya apa, husnuzonin semua yang ada. Kalian punya masalah misalnya sama guru, husnuzonin aja. Mungkin capek, mungkin atau mungkin orang seperti itu gitu atau dan sebagainya, ya. Jadi kita husnuzonin semuanya. Dan itu juga nggak pusing, kita juga nggak kepikiran. Kalau kita suuzonin semua orang, kita repot juga gitu. Kita akan mudah jadi was-was sendiri gitu. Misalnya kita punya masalah sama ustazah misalnya. Oh, kita suuzon. Oh, kayaknya ustazah ini kayaknya nggak suka nih sama saya nih gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Buktinya apa? Ya nggak ada. Tapi kita hanya prasangka aja gitu. Nanti bakal membuat kamu sendiri bakal jadi mungkin bingung, pusing dan sebagainya gitu. Karena kita masih hanya berupa prasangka atau dugaan. Selama belum ada bukti, maka masih disebut dengan namanya zon atau praduga atau prasangka, ya, masih menyangka. Oke, ini sudah masuk dalam masalah syariat. Jadi dalam Islam disebutkan 12, kalau kamu, ya, jauhi jauhi kebanyakan daripada bersuudzon, karena suudzon itu akan membuat kita itu menjadi pusing. Suudzon itu akan kita jadi dosa kalau kita suudzon sama orang dalam hal yang nggak baik.
Kalau itu nggak terjadi ya kita makin berdosa. Suudzon aja sudah berdosa, apalagi kalau terbukti ternyata nggak sesuai dengan dugaan kita, maka itu sudah menjadi dosa yang double buat kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita berhusnudzon, kita berbaik sangka, maka selain dapat pahala, kita dapat keuntungan juga. Kita dapat kenyamanan juga gitu ya. Tidak kepikiran dengan hal apapun. Kita melihat misalnya ustazah ini kok sama saya kok ngeliatnya agak cuek, ya sudah kita husnuzon aja, mungkin dia lagi ada masalah, mungkin dia lagi ada apa gitu ya, apa namanya, maka kemudian ya udah kita jadi enjoy gitu. Kecuali kalau ada bukti, oh ternyata benar nih ustazah ini ngomong sama saya gitu, itu baru beda cerita. Jadi yang menurut ini adalah ini prasangka. Jadi kita tidak boleh men mengklaim sesuatu, menjudge sesuatu kalau memang belum ada buktinya, kalau masih dalam ranahnya masih prasangka. Kemudian yang terakhir adalah al-ilmu, yaitu disebut juga dengan bukti ya, bukti atau kenyataan ya. Maka al-ilmu ini sudah beda cerita lagi. Kalau kita sudah tahu, maka itu sudah menjadi bagian yang kemudian bisa kita sikapi gitu. Misalnya ada bukti, oh ada buktinya, oh kamu kemarin jalan sama Ikhwan, oh ada bukti nikahnya gitu, ada bukti fotonya, oh berarti udah, berarti ya udah itu kita biarkan gitu misalnya. Oh ternyata jelas sama cowok datang ada buktinya, berarti itu jelas apa namanya pacaran gitu misalnya. Jadi seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Oke. Ilmu yakin mengetahui sesuatu berdasarkan ilmunya, berdasarkan apa kata orang, informasi maksudnya. Kayak contohnya tadi dari yang ilmu tadi kan kita turunnya lagi, misalnya contohnya ya, ilmu lihat memang ada yang dia sifatnya itu dia hanya sampai hakul anul yakin, ada juga yang memang sampai hakul yakin. Misalnya contoh ilmu yakin, kalau tadi kita menduga teman kita yang perempuan misalnya, nah, dia misalnya apa namanya sudah menikah, ya berarti ada ilmu yakinnya apa? Oh kata ibunya dia sudah menikah. Oh kata temennya dia sudah menikah, dia benar menikah maksudnya. Maka ini disebut dengan ilmu yakin, apa katanya atau sejarahnya, ceritanya gitu ya. Yang kedua ainul yakin, kita buktikan dengan nyata adanya. Oh ada fotonya kemarin, foto dia nikah tuh ada bukti surat nikahnya. Oh berarti ini jelas depan mata, ini beneran gitu. Itu ainul yakin. Ini kalau dalam hal ini berlaku hanya dua aja. Karena kalau yang hakul yakin ya apa yang kita pegang gitu. Mungkin kita pegang juga gitu. Oke, ilmu yakin paling gampangnya masalah surga. Masalah surga. Kalian yakin nggak ada surga? Kalian yakin nggak surga itu ada? Neraka itu ada? Hmm? Iya, yakin? Oke, Ustaz. Tahu dari mana kalau ada surga dan neraka? Kita tahu ada surga dan neraka kalau kita belajar. Kita diajarin sama guru-guru kita. Ada surga, ada neraka. Dalam hadis, dalam Quran pun disebutkan. Ya. Ini sifatnya masih ilmu yakin. Karena apa? Kita masih di dunia. Kita hanya cerita, oh surga itu seperti ini, surga itu indah, surga itu macam-macam dan sebagainya. Ini ilmu yakin. Ainul yakin mengetahui dengan pasti setelah melihatnya. Kita sudah yakin karena sudah ada buktinya depan mata. Berarti apa? Ainul yakin ini setelah kita semua meninggal dunia, dikumpulkan di akhirat ya. Kemudian kita dihadapkan pada kita ada neraka, ada surga. Yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya begini seperti apa. Ada di sini misalnya
surga itu bentuknya adalah yang nggak pernah, keindahannya itu adalah yang nggak pernah terlintas dalam pendengaran kita. Kita nggak pernah dengar seperti apa cerita orang, bahkan bayangan kita tentang surga, kalian pasti punya imajinasi, kalian masing-masing pasti punya imajinasi surga itu seperti apa. Oh, surga itu ada sungainya seperti ini, nanti di pojok situ nanti ada taman surga. Itu kan nanti masing-masing imajinasi. Tapi menjadi ainul yakin ketika kita sudah semua meninggal dunia, kemudian dikumpulkan di akhirat, dihadapkan kepada kita surga dan neraka. Maka itu disebut dengan namanya ainul yakin. Jelas depan mata kita ini ada surga, ada neraka, maka menjadi ainul yakin. Lalu kemudian yang terakhir, hakul yakin, yaitu mengetahui ya dengan pasti setelah merasakannya, ya setelah merasakannya ini, oh ini udah contohnya nih udah ya. Kalau tadi di awal kita, sekarang ini kita masih belum tahu, belum lihat, kita hanya cukup hanya mendengar aja, ya. Oh, surga itu seperti ini dalam Al-Quran. Oh, surga itu ceritanya seperti ini, gitu, bentuknya seperti ini, gitu. Maka ainul yakin sudah depan mata, dan hakul yakin setelah kita semua masuk ke dalam ya surga atau neraka. Tadi kita doakan semuanya masuk surga ya. Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi apa namanya? Hakul yakin itu setelah kita kemudian benar-benar melihat dan merasakannya langsung, oke. Jadi seperti itu ya. Ya kalau contoh dunianya kemarin juga berkali-kali sebutkan contohnya. Kalau ilmu yakin kita hanya mendengar tentang Ka'bah, kita hanya melihatnya di YouTube, di TV, apa seperti ini segala macam ya. Kemudian ainul yakin kita sudah benar-benar datang ke sana, melihat depan mata ini adalah Ka'bah, Masjidil Haram, ya Masya Allah gitu. Maka kemudian hakul yakin itu Ka'bah itu benar-benar kita pegang, kita rasakan, oh ini dah Ka'bah, maka kemudian itu semakin menjadikan diri semakin yakin. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Jam 10 ya. Oke, nggak ada. Soalnya dianggap semuanya paham, ya. Dianggap semuanya paham, ya. Kalau misalnya nggak paham nanti silahkan tanya ke teman. Oke, ya karena kita nggak bisa memahami semua orang karena beda-beda usia. Itu aja, ya udah jam 10. Soalnya nanti sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jadi setelah ujian, ya itu aja tadi intinya ujiannya. Kalian penting semua pelajari semua prinsip yang ada. Minimal kalau kalian bisa menghafal semuanya, alhamdulillah. Tapi yang ditanyakan nanti adalah kalian disodorkan kaidah ini. Apa maksudnya dan bagaimana contohnya? Contohnya di luar yang sudah disebutkan semuanya, ya. Karena banyak contohnya. Seperti misalnya kaidah yakin, contohnya seperti apa? Kemudian seperti seperti misalnya seperti apalagi itu contohnya seperti apa gitu, apa yang kalian pahami dan seperti apa gitu ya. Kalau tidak pertanyaan jangan paham semua, insya Allah sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan doa waktu majelis. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Ya, sudah pamit. Kalian lanjutin aja ya.